Hai semuanya, perkenalkan saya Kelvinia dari kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil belajar saya selama saya mempelajari materi teks laporan hasil observasi. Kita langsung aja ke penjelasannya. Pertama, pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai suatu objek atau peristiwa atau situasi setelah dilakukan penelitian. Nah, kita garis bawahi penelitian, yang berarti kita telah melakukan penelitian sebelum kita membuat teks laporan hasil observasi ini. Berarti, isi teks laporan hasil observasi ini tidak lagi meragukan, melainkan meyakinkan. Nah, yang kedua itu ada tujuan dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini memiliki tujuan untuk menyajikan fakta-fakta, ya, dan penyajian fakta-fakta ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada para pembaca. Jadi ketika pembaca membaca teks laporan hasil observasi ini, pembaca akan mendapatkan beberapa informasi, ya. Nah, yang ketiga itu ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi ini yang pertama itu objektif atau dia bersifat nyata. Nah, yang kedua itu ada fakta yang berarti terbukti kebenarannya, dan yang ketiga itu dia tidak memihak, ya. Yang keempat ada ditulis secara lengkap mulai dari ciri umumnya dan lain sebagainya. Kita lanjut ke struktur dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi tentang hal-hal yang kita amati, ya. Dan yang kedua ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini berisi tentang data-data yang telah kita kumpulkan selama kita melakukan penelitian. Nah, yang ketiga itu tentang kesimpulan. Ya, kesimpulan itu merupakan ringkasan umum hal-hal yang telah kita sampaikan, ya, atau yang hal-hal yang telah kita laporkan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya itu ada sifat dari teks laporan hasil observasi. Apa sih sifat-sifat teks laporan hasil observasi? Nah, yang pertama itu informatif. Informatif berarti memberikan informasi, ya. Yang kedua komunikatif, penjelasannya mudah dipahami. Dan yang ketiga ada objektif, seperti yang tadi. Objektif itu bersifat nyata dan terbukti kebenarannya. Selanjutnya kita juga ada diajarkan untuk meringkas teks laporan hasil observasi. Sebelum itu saya juga akan menjelaskan apa sih itu ringkasan. Ya, ringkasan itu merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan dan sudut pandang pengarang. Yang berarti kita tuh mengambil pokok-pokok pikiran dari teks yang telah kita baca dan menyusunnya menjadi satu paragraf, tapi tetap urut, ya. Begitu. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah meringkasnya. Yang pertama, kita membaca dengan seksama. Terus yang kedua, kita mengumpulkan data-data yang penting. Setelah kita baca, kita kumpulkan data-data, kita tulis, ya, data-data tersebut. Dan yang ketiga, kita satukan menjadi suatu paragraf. Data-data yang telah kita dapat, kita satukan, kita rangkai menjadi satu paragraf yang utuh dan singkat, ya. Nah, jadi dari kesimpulan dari video ini adalah saya menjelaskan tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua ada tujuan dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga ada ciri-ciri. Terus ada struktur dan sifat. Dan juga cara meringkas teks laporan hasil observasi. Saya minta maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam video ini. Saya Kelvinia pamit undur diri. Terima kasih.